Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khazanah. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Magister Pendidikan Dasar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Asesmen Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sri Imawati MPD. Dalam tugas ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen pembelajaran, apa saja yang sudah dipelajari selama satu semester ini di semester 2 mengenai asesmen pembelajaran. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini asesmen pembelajaran, saya akan memaparkan mengenai pengertian asesmen pembelajaran. Pengertian apa asesmen pembelajaran? Apa sih asesmen pembelajaran itu? Asesmen pembelajaran dapat diartikan sebagai proses memperoleh informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan siswa dan sesuai dengan kurikulum, program pembelajaran, dan kebijakan sekolah. Itu adalah asesmen pembelajaran. Kemudian, selanjutnya yang akan saya paparkan di sini adalah apa sih itu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Di sini ada banyak perbedaan ya antara tes, pengukuran, dan penilaian. Tes itu digunakan sebagai alat atau media untuk memperoleh informasi tentang orang lain. Tes itu dia itu sebagai alat ya, bukan untuk menilai atau mengukur. Di sini tes adalah sebagai alat di mana yang digunakan untuk pengukuran dan penilaian. Kemudian pengukuran digunakan untuk memberi angka pada karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek yang diambil dari sebuah tes. Nah, pengukuran ini kita ambil dari sebuah tes. Dalam pengukuran ini bersifat kuantitatif, bersifat angka. Kemudian penilaian digunakan sebagai pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang diperoleh berdasarkan pengukuran sebelumnya. Jadi tes ini dipergunakan untuk menentukan hasil dari pengukuran dan penilaian. Dan penilaian ini bersifat kualitatif. Kalau tadi pengukuran itu bersifat kuantitatif, tapi kalau penilaian bersifat kualitatif. Kemudian di sini saya akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk asesmen atau jenis-jenis asesmen. Asesmen itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah assessment of learning. Yang kedua assessment for learning. Yang ketiga assessment as learning. Di sini yang pertama assessment of learning merupakan penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Contoh dari assessment of learning itu yaitu ujian nasional, ujian sekolah, kemudian segala bentuk penilaian sumatif seperti PH, PAT, PTS itu juga termasuk ke assessment of learning. Kemudian yang kedua adalah assessment for learning. Assessment for learning merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau remedial dalam proses belajar mengajar. Nah, assessment for learning ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pendidik untuk meningkatkan performance atau rasa percaya diri seorang peserta didik. Contoh dari assessment for learning ini adalah semua atau berbagai bentuk penilaian formatif. Contohnya adalah pemberian tugas, kemudian penilaian presentasi, penilaian proyek. Itu contoh dari assessment for learning. Kemudian assessment yang ketiga adalah assessment as learning. Assessment as learning ini berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kalau assessment as learning ini perpaduan antara assessment for learning ya, tetapi bedanya itu adalah assessment as learning ini melibatkan peserta didik secara aktif. Kalau yang for learning itu dinilai oleh gurunya sendiri, tapi kalau as learning ini penilaiannya bisa dari antar siswanya sendiri. Peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Nah, itu adalah perbedaannya.
Contohnya adalah penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Jadi di sini siswa diajak untuk menilai diri sendiri dan menilai temannya yang lain, bukan guru yang menilai mereka. Gitu. Itu adalah bentuk atau contoh-contoh jenis-jenis asesmen pembelajaran. Ada 3 ya. Kemudian di sini saya akan memaparkan mengenai ranah lingkup penilaian. Dibagi menjadi 3 sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah kognitif menurut Nur Budiani, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, seperti kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesa, dan kemampuan mengevaluasi. Di sini ada aspek-aspek di ranah kognitif. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam adalah evaluasi. Ini adalah ranah kognitif. Ini mengenai pengetahuan. Kalau ranah kognitif itu secara singkatnya bisa dikatakan bagian pengetahuan siswa. Kemudian yang kedua adalah ranah afektif. Menurut Nana Sujana, ranah afektif ialah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Kalau yang tadi kognitif berkaitan dengan pengetahuan, kalau afektif berkaitan dengan nilai dan sikap. Aspek ranah afektif ini ada 5. Yang pertama, receiving atau menerima, responding atau merespon. Kemudian yang ketiga, valuing, menilai. Kemudian yang keempat, organization. Yang kelima, characterization atau karakterisasi. Ini adalah ranah dari afektif, yaitu mengenai sikap. Kemudian yang ketiga, ranah psikomotorik. Menurut Bloom, ranah psikomotorik adalah pencapaian yang dimiliki oleh seseorang berbentuk sebuah keterampilan. Keterampilan manipulasi yang melibatkan kinerja otot dan segala kekuatan fisik. Nah, kalau psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan siswa ya, mengenai skillnya siswa. Kalau ranah kognitif tadi berkaitan dengan pengetahuan, kalau afektif berkaitan dengan sikap. Kemudian kalau psikomotorik berkaitan dengan keterampilan atau keahlian dari siswa. Aspek-aspek yang ada di ranah psikomotorik itu meniru, manipulasi, ketetapan, pengalamiahan, dan artikulasi. Contohnya itu seperti siswa meniru gerakan kupu-kupu, itu termasuk bagian dari ranah psikomotorik. Kemudian asesmen pembelajaran yang saya akan paparkan kembali yaitu penilaian otentik. Di sini saya akan menjelaskan penilaian otentik. Apa sih itu penilaian otentik? Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Ini adalah penilaian otentik yang benar-benar jelas, yang benar-benar ada buktinya. Jenis-jenis penilaian otentik yang pertama adalah contohnya wawancara lisan, kemudian bercerita, membuat penilaian proyek, membuat penilaian produk, selanjutnya portofolio, kemudian observasi, kemudian eksperimen. Itu adalah jenis-jenis dari penilaian otentik yang bisa dikatakan penilaian otentik itu penilaian yang sangat jelas, yang memang sudah terbukti tujuan pembelajaran sudah dikuasai, seperti itu. Kemudian dalam asesmen pembelajaran kita juga belajar mengenai prinsip penilaian. Apa aja sih yang menjadi prinsip dari sebuah penilaian? Yang pertama ada 9 ya prinsip penilaian. Yang pertama adalah sahih atau benar. Benar-benar itu nilainya itu adalah benar. Kemudian objektif, tidak boleh subjektif dalam memberikan penilaian. Jadi misalkan kita ada kedekatan dengan seseorang, itu tidak bisa mengurangi prinsip dari penilaian. Kita harus menilai secara objektif. Kemudian yang ketiga adalah adil. Adil di sini maksudnya adalah sesuai dengan kemampuan siswanya. Tidak boleh
lebih-lebihkan atau tidak boleh dikurang-kurangkan, karena kita harus melihat memang itu faktanya seperti itu, maka penilaian harus sesuai dengan penilaian yang ada, itu adil dan sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Kemudian terintegrasi, kemudian terbuka, yang kelima terbuka, yang keenam holistik, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan akuntabel, kemudian yang kesembilan edukatif. Itu adalah prinsip-prinsip dari penilaian, dan ini harus kita lihat kembali, tinjau kembali ketika kita memberikan penilaian kepada peserta didik. Nah, itu adalah pembelajaran di asesmen pembelajaran yang saya ikuti di mata kuliah asesmen pembelajaran ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pemaparan mind mapping saya mengenai asesmen pembelajaran, karena semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.